Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Baik, sahabat Napak Tilas, kita berjumpa lagi bersama tim Napak Tilas. Kali ini kita berada di situs Kikusara yang berada di Desa Bango 2 salah satunya. Jadi kita akan menelusuri tentang Buyut Kikusara. Kita bersama Kang Agus yang mungkin lebih detailnya lebih tahu lah, karena beliau punya naskah-naskah yang dari keraton. Maka Kang Agus barangkali ada sedikit gambaran untuk Buyut Kikusara ini. Ya, sahabat Napak Tilas, saya pengen memberikan sedikit penjelasan yang mungkin penjelasan ini akan lebih membantu, syukur-syukur bisa menjadi bahan acuan. Karena menurut bentuk dari batu nisan, terus bentuk dari ukuran batanya, ini sejaman dengan peristiwa perjuangan Bagus Rangin, yang dimana ukuran bata bila mana itu lebih di bawah ukuran 30, ketika dipadukan dengan kuburan-kuburan lain yang sejaman dengan Bagus Rangin itu sama kebetulan. Nah, untuk mengidentifikasi Kikusara ini berarti tidak lain tidak bukan sesuai dengan namanya Kikuwu. Berarti beliau itu adalah kuwu pertama yang menjabat kepala desa di Desa Bango 2 berdasarkan nama, terus berdasarkan ukuran bentuk batu nisan dan bentuk dari ukuran bata. Karena kalau identifikasi pertama bahwa Kikusara itu lebih mengacu kepada pendiri yang mengarah kepada Baku Cirebon, itu tidak sesuai. Karena kalau beliau itu adalah petilasan Baku Pangarep Cakrabuana, itu harus besar. Batu nisannya harus besar, terus setidaknya nisan Purnama Sidi, dan ukuran batanya juga harus 38 atau 36, bahkan sampai dengan 40 cm. Karena di sini ukuran batanya kecil yang mengarah kepada zaman perjuangan Bagus Rangin, berarti identifikasi yang saya ambil bahwa insya Allah beliau itu adalah kuwu pertama yang menjabat sebagai kuwu di Desa Bango 2 berdasarkan analisis satu ukuran bata, yang kedua namanya juga kuwu, terus batu nisannya itu lebih sama dengan nisan zamannya era perjuangan Pangeran Bagus Rangin. Ya, saya juga sepakat sih, karena memang namanya juga di sini tuh Buyut Kikusara. Jadi ya kemungkinan berdasarkan penelusuran ya bahwa kuwu pertama di Desa Bango 2 ya mungkin beliau ini orangnya gitu. Estimasi Mas Agus tahun berapa? Yang jelas kalau nama kuwu itu bervariatif. Ada yang mulai dari zaman Mataram, yaitu sekitar 1670-an, ketika Mataram meruntuh kan 1665 kurang lebih. Berarti di tahun itu sudah ada kuwu yang tertulis di Desa Suranenggala, bahwa yang di situ ada nama Kikuwu Wertu itu 1662. Itu sudah ada kuwu di daerah sana. Berarti kalau ini dulunya, saya yakin di sini dulunya belum menjadi pedukuhan, akan tetapi lebih mengarah kepada Pademangan yang dikoordinir oleh atau yang
titik pemerintahnya itu mungkin satu, entah itu di daerah Pekantingan, entah itu di daerah Palimanan, Wawalam. Yang jelas karena di sini itu kubu pertamanya itu di tahun 1800 sekian, berarti kemungkinan ini menjadi sebuah pecahan yang mana di sini ada Desa Silado kalau nggak salah ya pokoknya. Ada. Nah, Silado Duku sama meliputi Selado Lor sama Selado Duku. Yang di situ yang ditulis di dalam naskah Tegal Gubuk ditulis di situ ada Ki Gede Dukuh. Berarti Selado Dukuh itu adalah tertua. Dan di sininya mungkin yang muda masih wilayah itu. Mungkin seperti itu. Dan ketika nama Bango II itu muncul, dia dijatuhkan dengan nama Silado Dukuh. Mungkin di tahun itu kubu yang diangkat itu adalah beliau di Kubu Sarah, mungkin seperti itu. Ada dua Loro telu Kang Agus. loro ya, nisan zaman Bagus Rangin Baku berarti kubu pertama. Jadi ini tuh yang di Kubu Sarah ini yang ada unjungan buyut. Jadi di Desa Bango II itu sekarang yang sudah berjalan tuh untuk mengunjung buyut tuh di Kubu Sarah sama di Buyut Bilal. Nah di sini tiap tahunnya diadakan sama warga sama masyarakat tuh ya, ada ngunjung buyut, diantaranya ada sandiwara, ada pengajian, terus ada sinoman. Jadi harapan saya sebagai pimpinan pemerintah Desa Bango II mengajak pada warga Bango II terkhusus blok Kodrok atau blok yang dekat dengan Kubu Sarah, mari kita jaga, kita rawat situs peninggalan orang tua kita terdahulu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Intinya mari kita jaga adat dan budaya di Desa Bango II. Kalau untuk tamu sih relatif ya Kang, istilahnya dari mana saja ada relatif. Jadi bisa dari lain daerah juga ada yang kesini, dan ada juga ngadain tahlilan gitu. Nah tiap Jumat juga di sini ada rutin kita tahlilan di tiap buyut tuh, tiap malam Jumat ada rutin. Identifikasi pengennya anak loro botol jadi siji kok bener. Nah, dua itu kemungkinan Desanya dua. Desanya dua. Dulu desanya dua. Dua desanya. Desa Selado sama Desa Bango II. Oh, dulu dua. Iya. Oh. Jadi kemungkinan dua kubu ini adalah dua desa itu. Bukan, artinya gini. Karena dulu kan ini kan menjadi bagian, kalau menurut saya sih bukan desa ya, tapi dukuh. Dukuh itu sama dengan desa, tapi belum mempunyai kepemimpinan karena masih dipimpin oleh satu. Nah, identifikasinya di sini kan ada Selado Dukuh namanya. Selado Dukuh itu yang ada di sebelah selatan. Kalau di sini ya berarti Selado Lor ya, yang menjadi wilayah Bango II. Akan tetapi nama dua tempat tersebut dikoordinir dulunya oleh satu tempat, yaitu Silado Dukuh, dan sini menjadi pusat pengajaran agama Islamnya, tapi masih wilayah Silado. Karena perkembangan zaman semakin banyak penduduk, semakin bertambah, semakin ramai, maka dibagi dua, dimekar. Nah, terus ketika sudah dimekar, diangkatlah seorang pemimpin, yaitu Ki Kubu Sarah menjadi kubu pertama. Dan saya yakin ketika kita meneliti atau menelusuri di Silado Dukuh, banyak kuburan-kuburan yang mengarah kepada pemimpin-pemimpin zaman Ki Gede Dukuh, putra dari Ki Surawana. Karena Ki Surawana itu putra dari Pangeran Cakrabuana Arya Mangar. Ki Surawana kan namanya Arya Mangar. Nah, itu menjadi seorang panglima tertinggi Kesultanan Cirebon.
Berarti untuk kepemimpinan di daerah ini diberikan kepada Kiai Gede Dukuh putra Arya Manggar sendiri beserta putra keduanya yang bernama Raden Jaka Semangun. Dan Kiai Gede Dukuh menjadi orang yang memimpin pemerintahan di Desa Silado dan Bango II saat itu. Bango II yang tadinya sebagai pusat pengajar agama Islam berubah menjadi sebuah pedukuhan, dan dukunya justru malah digabung menjadi satu di dalam Bango II. Yang tua dulunya itu ada, sekarang digabung ke dalam yang muda menjadi satu kesatuan menjadi Bango II. Antara Dukuh Bango II, yang Dukuh menjadi yang tua, yang Bango II juga tetap tua tapi menjadi pusat pengajaran agama Islam, dan pusat pengajaran agama Islam dijadikan pusat pemerintahan, dijadikan menjadi satu menjadi Desa Bango II. Begitu. Tambahan anak-anak, jadi kita di sini tuh bukan untuk mencari perdebatan, tapi kita hanya menginginkan supaya sejarah atau situs ini biar anak cucu kita ini tahu dan bisa melestarikan itu. Jadi barangkali warga Bango II atau masyarakat Bango II yang sepuh dan tahu tentang sejarah, monggo kita tunggu biar terang nanti sejarahnya seperti apa. Jadi mungkin itu saja sahabat Napak Tilas dari saya sebagai pimpinan Desa Bango II. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat khusus warga Blok Wijen, Blok Kotrok yang terkhusus di Buyut Ki Gusara, tetap semangat dan tetap menjalankan adat istiadat, jangan sampai hilang. Kita jaga bersama-sama situs ini karena nanti kesananya anak cucu kita itu biar tahu bahwa ini sejarah.